Untuk mahasiswa keperawatan, pilihan Anda sangat tepat. Tidak salah lagi, dunia keperawatan adalah dunia yang punya kesempatan banyak untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa Indonesia, baik untuk individu, kelompok maupun masyarakat. Ilmu yang dipelajari di dunia keperawatan ini akan bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Kemudian ketika belajar di dunia keperawatan atau di bangku perkuliahan, pelajari dengan baik, perhatikan hal-hal atau tips yang diajari, juga termasuk bagaimana profesionalisme dari para praktisi atau pemberi pelayanan keperawatan itu melakukan pekerjaannya sehari-hari. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita mengerti tamu kita semua. Perawat Indonesia, bersama kita mengerti untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat, kembali lagi di podcast CNS, Channel Nurse Station. Untuk kali ini saya sedang bersama Ibu Destrina Harahap, yaitu Rektor sekaligus anggota Departemen Kerjasama Dalam Negeri PPNI. Bu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ibu sudah sempatan waktunya untuk mengobrol dan juga berdiskusi dengan saya. Nah, saya punya beberapa pertanyaan terkait nih Bu yang ingin saya sampaikan dan juga tanya ke Ibu. Gitu. Yang pertama Bu, boleh nggak Bu diceritain bagaimana perjalanan karir Ibu hingga menjadi rektor dan sekaligus aktif di Departemen Kerjasama Dalam Negeri PPNI? Apa motivasi utama dibalik dedikasi Ibu ini? Silakan. Baik. Mungkin ini berawal dari keputusan saya pada saat lulus S1 itu mengambil S2 keperawatan. Pada saat itu setelah berpikir panjang, meminta pendapat sana-sini termasuk suami dan keluarga, saya memutuskan untuk masuk ke keperawatan maternitas. Karena tujuan utamanya setelah melakukan atau menjalani pendidikan S2 itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada perempuan Indonesia melalui keperawatan. Jadi setelah itu di sekolah S2 spesialis maternitas saya mulai memberanikan diri untuk berpraktek mandiri. Walaupun pada saat itu peraturan atau kebijakannya belum seperti pada saat pasca Undang-Undang 38 tentang keperawatan tahun 2014. Belum kompleks gitu. Belum lengkap. Waktu itu pasti pada tahun sekitar 2011 atau 2012. Semenjak berpraktek perawatan mandiri tentu saja ini alhamdulillah mendapat perhatian khusus dari teman-teman perawat, pengurus PPNI, terutama mungkin Pak Ari Fadila pada saat itu, yang akhirnya secara langsung mungkin sudah kenal beliau, kemudian sedikit silaturahmi dan beliau mengajak saya untuk menjadi pengurus di DPP PPNI. Waktu itu masih kepengurusan beliau yang pertama, dan saya ada di bidang pelayanan. Di kepengurusan beliau saat ini saya ditaruh di Departemen Kerjasama Dalam Negeri. Itu terkait dengan kepengurusan PPNI. Dalam pendidikan tersebut di S2 saya juga waktu itu telah sambil pulangnya nih jadi pembantu Pak Ketum di DPP, saya juga berpraktek mandiri. Praktek mandiri keperawatan maternitas di daerah Bekasi. Nah, pada saat praktek itu ya alhamdulillah banyak pengalaman, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang didapat di sekolah keperawatan itu diaplikasikan kepada pasien-pasien perempuan saya, terutama untuk keperawatan maternitas. Nah, dari situ mungkin teman-teman banyak juga yang istilahnya teman-teman di pendidikan juga banyak meminta saya atau berdiskusi maupun memberikan materi terkait dengan praktek keperawatan mandiri bidang maternitas. Dan alhamdulillah pada saat itu kan saya juga sempat bergabung pada pendidikan tinggi yang ada di universitas salah satu di Bekasi. Kalau saya boleh sebutkan namanya, waktu itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh. Nah, pada saat ingin menggabungkan beberapa sekolah tinggi di dalam yayasan tersebut, nama saya menjadi salah satu yang dicalonkan untuk menjadi pimpinan di Universitas Bani Saleh. Pada saat itu memenuhi syarat alhamdulillah, dan kemudian dari rapat persiapan panitia penggabungan tersebut saya terpilih menjadi rektor di Universitas Bani Saleh. Itu sikatnya. Cukup panjang dan juga lumayan berkesan gitu ya Bu. Nah, dalam perjalanan panjang ini Bu pasti kan ada lika-liku ya Bu, ada juga tantangan. Nah, apa sih Bu tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama perjalanan karir, terutama dalam dunia pendidikan dan organisasi, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Silakan Bu. Kalau tantangannya mungkin kalau pribadi saya bagi menjadi dua. Tantangan internal juga menjadi salah satu faktor yang cukup berperan penting ya.
Antara lain adalah mungkin motivasi. Betul. Motivasi kemudian membuat diri sendiri itu berubah untuk menjadi lebih baik. Artinya ketika berespon terhadap tantangan atau berespon terhadap tugas-tugas pembelajaran, harus kuat dorongannya, harus kuat membagi waktu, bisa membagi waktu dan juga membagi tugas dengan yang lainnya seperti rumah tangga dan juga di organisasi PPNI. Begitu juga kalau misalnya di eksternal, kalau keluarga tidak ada faktor penghambat, Masya Allah semuanya mendukung, terutama dengan suami dan anak-anak. Tapi kalau di luar itu ya mungkin kebijakan dan peraturan yang terlalu berubah sehingga saya harus banyak belajar, kemudian pengetahuan-pengetahuan tambahan, hasil-hasil penelitian dan juga dinamika berorganisasi yang harus saya pelajari, bagaimana bisa bekerja sama, yang mungkin teorinya bisa kita pelajari tapi ternyata dinamikanya sangat berubah dan itu kita harus bisa masuk tapi tetap juga berkontribusi positif terhadap kerja organisasi demi terlaksananya program-program di PPNI. Nah Ibu, sebagai rektor nih Bu, bagaimana strategi Ibu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kampus yang Ibu pimpin sekarang? Ya. Silakan. Perguruan tinggi tentu saja akan mengacu kepada kebijakan peraturan terkait dengan pendidikan tinggi. Dalam hal ini yang terutama adalah kita bahwa menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjamin mutu pendidikannya. Tridharma perguruan tinggi yang menjadi tugas pokok dari pendidikan tinggi itu menjadi fokus pada penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan rambu-rambu mutu pendidikan tinggi. Nah, jadi kita semua pelaksanaannya berusaha untuk sesuai dengan standar pelaksanaannya, pemantauan dan evaluasi sampai dengan perbaikan-perbaikan yang menuju mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Nah Ibu, bagaimana sih Bu pandangan Ibu tentang peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan tenaga kesehatan, khususnya di bidang keperawatan? Baik, untuk di bidang keperawatan menurut saya memang pendidikan tinggi itu harus menyediakan wahana pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dari perawat sendiri. Dulu mungkin D3 itu sudah dianggap tinggi, lalu naik sekarang ke S1, S2 bahkan ke S3. Jadi pendidikan tinggi harus meningkatkan mutu pendidikan, lalu menyediakan program-program studi terkait dengan pendidikan berkelanjutan daripada keperawatan. Kami imbau juga teman-teman yang masih D3 yang mungkin di lapangan, di pelayanan kesehatan atau rumah sakit, berusaha untuk bagaimana mengambil kesempatan. Kemudian menantang diri untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jangan puas hanya pada saat ini saja, memang challenge-nya banyak. Beberapa juga saya tanya itu terkait dengan mungkin waktu, kemudian ekonomi, dan juga mungkin tantangan daripada pembelajaran itu sendiri gitu, karena penugasan dan sebagainya. Jadi menurut saya sebagai pendidikan tinggi punya strategi yang bisa mungkin mempermudah atau membuat strategis yang bisa membantu pencapaian pembelajaran keperawatan untuk naik level tapi tidak menurunkan kualitasnya. Baik Ibu. Nah, sebagai anggota departemen nih Bu ya, Departemen Kerjasama Dalam Negeri PPNI, apa visi dan misi utama yang sedang Ibu dorong saat ini? Iya, tentu saja kami memfasilitasi dan juga mendukung dari PPNI terkait dengan peningkatan jejaring PPNI kerjasama terutama dalam negeri kepada lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah. Artinya banyak mitra-mitra baik pemerintah maupun non-pemerintah yang menjadi mitra kerjasama. Kerjasama itu tentu saja bisa menghasilkan implementasi yang saling menguntungkan terutama di bidang kesehatan. Bagaimana PPNI juga mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah maupun non-pemerintah. Serta juga meningkatkan keaktifan peserta dan mendapatkan manfaat dari hasil kerjasama tersebut. Dan kemudian bagaimana koordinasi yang selama ini dijalankan dari hasil kerjasama itu menghasilkan hal-hal positif kepada PPNI, baik terutama kepada anggotanya mulai dari daerah sampai pusat. Baik. Nah Bu, contoh kolaborasi atau inisiatif kerja tadi nih Bu, yang udah dilakuin sama PPNI ini untuk memperkuat posisi perawat di Indonesia nya apa aja? Iya, terlihat sekali dari beberapa kerjasama yang sudah dilakukan terutama oleh PPNI bahwa
Kerjasama yang sudah dilakukan antara lain adalah dengan Kementerian Kesehatan dan semua dirjen maupun direktoratnya maupun dinas terkait, kemudian dengan lembaga pemerintah lagi adalah BNN, kemudian BKKBN, lalu diteruskan di lembaga-lembaga tersebut yang ada di provinsi. Kalau non pemerintah itu seperti universitas-universitas yang terkait dengan kerjasama penelitian ataupun pengabdian masyarakat atau pelatihan-pelatihan lainnya, serta vendor-vendor mungkin yang bisa mendukung kegiatan PPNI. Selama ini PPNI terus berkontribusi untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang sangat berkaitan dan berhubungan dengan peningkatan profesionalisme perawat serta kontribusi kita di pembangunan kesehatan. Nah Bu, dalam membangun kerjasama di tingkat nasional nih Bu, apa langkah strategis yang Ibu lakukan agar sinergi antara akademisi dan juga profesional berjalan dengan efektif? Iya, sesuai dengan arahan pimpinan ya dari PPNI, kemudian program-program yang ada di PPNI, tentu saja yang kami memfasilitasi bidang apapun yang ada di PPNI untuk berkontribusi secara nasional. Contoh dari BNN, kemudian dari yang sangat berkesan saya lupa adalah bencana ya. Bencana semenjak di COVID itu kita salah satu contoh berkontribusi dalam top langkah-langkah strategis ya dalam ikut serta ya dalam memperbaiki kondisi kesehatan di Indonesia. Tentu saja ini dilakukan dengan cara audiensi, baik secara daring maupun luring. Kemudian kita melakukan kunjungan-kunjungan setelah kami menerima undangannya. Kemudian kita mengajukan MOU atau perjanjian kerjasama dengan implementasi dengan bidang terkait. Insya Allah bidang kerjasama terus juga memfasilitasi, tugas kami juga memfasilitasi kerjasama di bidang apapun yang ada di PP. Nah terkait program Bu, ada nggak Bu program unggulan yang sedang Ibu kembangkan di universitas atau di PPNI untuk mendukung sektor kesehatan di Indonesia Bu? Baik, kalau di PPNI selama ini kami masih mendukung atau mencoba untuk memfasilitasi implementasi kerjasama yang sudah disebutkan tadi. Untuk sekait dengan pendidikan itu tentu saja kami menyediakan pelayanan atau penyelenggaraan pendidikan yang terbaik. Hubungannya antara dengan profesional tentu yang namanya keperawatan bukan hanya belajar secara teori di dalam kampus, tapi bagaimana dia mendapat pengalaman nyata di pelayanan kesehatan. Jadi kami bekerja sama dengan instansi-instansi ataupun lembaga pendidikan atau lembaga training lainnya, kemudian lembaga pelayanan, mulai dari rumah sakit, klinik dan sebagainya, sampai kepada praktisi perawat mandiri. Sehingga mahasiswa-mahasiswa itu punya pengalaman pelayanan praktik keperawatan baik di fasilitas maupun di luar fasilitas kesehatan. Nah Bu, terkait pesan nih Bu ya, ada nggak Bu pesan untuk generasi muda terutama teman-teman mahasiswa kita yang ingin berkontribusi di bidang pendidikan atau kesehatan? Slide. Pertama untuk mahasiswa keperawatan ya. Betul. Untuk mahasiswa keperawatan pilihan Anda sangat tepat. Tidak salah lagi. Dunia keperawatan adalah dunia yang punya kesempatan banyak untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa Indonesia. Baik untuk individu, kelompok maupun masyarakat. Ilmu yang dipelajari di dunia keperawatan ini akan bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Kemudian ketika belajar di dunia keperawatan atau di bangku perkuliahan, pelajari dengan baik, perhatikan hal-hal atau tips yang diajari, juga termasuk bagaimana profesionalisme dari para praktisi atau pemberi pelayanan keperawatan itu melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ambil sifat-sifat, perilaku, dan sikap baiknya. Jadi perawat yang profesional, saya yakin nanti teman-teman mahasiswa keperawatan akan menjadi perawat profesional yang meneruskan semua cita-cita pembangunan kesehatan oleh keperawatan di masa yang akan datang. Baik teman-teman sejawat perawat, terima kasih banyak. Ini dia podcast hari ini saya bersama Ibu Desrina Arhab selaku Rektor sekaligus anggota Departemen Kerjasama Dalam Negeri PPNI. Tapi sebelum itu Ibu, saya sedikit menginformasikan kepada teman-teman sejawat dan juga masyarakat luas di Indonesia kalau PPNI Pay sudah hadir di Play Store. Jadi kalian bisa langsung cek aja namanya PPNI Pay. Jadi PPNI Pay itu kolaborasi juga Bu antara PPNI Pusat dengan teknologi yang berkembang sekarang nih, pusat aplikasi Bu. Itu aplikasi PPNI Pay ini bisa kalian gunain untuk membayar semua tagihan online untuk bayar BPJS, beli token pulsa listrik,
isi kuota, dan juga bayar yang lainnya. Semua tagihan bisa kalian bayar di satu aplikasi itu. Jangan lupa di-download. Jangan lupa di-download di Play Store. Untuk linknya ada di deskripsi. Baik teman sejawat, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Buat kalian semua yang kenal dengan Ibu Desrina bisa komen di bawah. Barangkali ada mahasiswa keperawatannya, Bu. Aku mahasiswanya gitu. Semangat. Baik, itu dia. Terima kasih. Salam sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bu Izin, terima kasih banyak Ibu.